there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam di Pulau Lombok tak bisa terlepas dari peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Mengingat luas Pulau Lombok yang hanya sekitar 5.435 km persegi dengan jumlah masjid yang tercatat sebanyak 5.184 masjid kecil dan 3.767 masjid besar yang tersebar di 518 desa yang ada di Pulau Lombok, maka pantaslah Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Selain Masjid Belik Bayan, Masjid Al-Falah Songa, Masjid Ar-Raisah Sekarbela, dan masjid-masjid tua lainnya yang ada di Pulau Lombok, Masjid Jami Raudatul Muttaqin Kota Raja merupakan salah satu dari masjid kuno yang tercatat sebagai situs peninggalan sejarah berbakala untuk 3 provinsi sekaligus, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Masjid Jami Raudatul Muttaqin Kota Raja ini dibangun untuk pertama kalinya di wilayah Loyok yang sekarang, yang mana setelah berusia kurang lebih 200 tahun, fisik bangunan masjid ini dipindahkan dari Loyok ke Kota Raja pada tahun 1679 Masehi, bertepatan dengan tahun 1100 Hijriah, yaitu sekitar 77 tahun setelah VOC yang didirikan pada tahun 1602 berkuasa di Indonesia. Kota Raja ini sudah berdiri di Kota Raja selama 342 tahun, ditambah dengan 200 tahun usianya sebelum dipindahkan dari Loyok, sehingga total usia fisik bangunan masjid ini menjadi 542 tahun sampai akhir tahun 2020 ini. Proses pemindahan fisik bangunan masjid ini dipimpin oleh Raden Sutenegara, Raden Lungnegara, dan seorang tokoh agama yaitu Raden Mas Oda yang kemudian menjadi kiai sekaligus imam sholat setelah masjid selesai dibangun kembali di atas pondasi masif berukuran 15 kali 15 meter. Adapun bahan-bahan masjid yang dibawa dari Loyok tersebut terdiri dari 4 buah saka guru sebagai penyangga atap bagian atas, 20 buah saka rawa sebagai penyangga atap bagian bawah, sebuah beduk, sebuah penutup atap yang terbuat dari tanah liat, dan bahan-bahan kayu lainnya, di mana bahan-bahan dan bentuk awal dengan atap tumpang 3,
masih tetap dipertahankan sampai saat ini. Dua tiang saka guru terdapat dua belandar ke arah mimbar yang membentuk ruang sebagai tempat penyimpanan pusaka masjid. Ukiran mimbar dan jendela yang masih bisa kita saksikan saat ini adalah buah tangan Tuan Guru Haji Lalu Abdurrahman, kakek buyut Haji Lalu Irfan, penghulu desa Kota Raja, sekaligus imam di Masjid Jami Raudatul Muttaqin Kota Raja saat ini. Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Abdurrahman dimakamkan di sebelah barat masjid dan masih tetap terawat dengan baik sampai sekarang. Pada abad ke-17, atap ilalang diganti dengan atap sirep bambu. Lalu di tahun 1890, atap sirep bambu diganti kembali dengan atap genting dari Palembang yang diturunkan di Labuhan Haji dan diangkut secara gotong royong oleh warga Kota Raja hanya dengan berjalan kaki dan menempuh jarak 24 km. Pada tahun 1925 diadakan perluasan untuk menampung jamaah bini atau jamaah perempuan. 42 tahun kemudian, tepatnya tahun 1966 sampai 1967, kembali diadakan perluasan ke arah timur dan utara tanpa merusak bentuk dan struktur bangunan aslinya. Pada tahun 1996, perluasan kembali dilakukan kedua arah sehingga luas total bangunan ini menjadi 1575 meter persegi, yaitu dengan ukuran struktur utama 45 kali 34,5 meter. Belum termasuk perpustakaan, menara, dan bangunan madrasah diniyah takmiliyahnya. Total luas lantai bangunan yang mencapai 1575 meter persegi terpasang sebanyak 19.500 biji keramik, yaitu 130 biji ke belakang untuk 30 saf dan 150 biji ke arah kiri kanan untuk 75 sampai 90 orang. Jadi kapasitas atau daya tampung Masjid Jami Raudatul Muttaqin ini berkisar antara 2.790 sampai 3.000 orang. Sementara jamaah sholat Jumat bisa mencapai 4.000 orang sehingga membludak sampai ke halaman luar, bahkan sampai ke trotoar. Semua perluasan yang dilakukan, masuk pembuatan 3 menara,
sama sekali tidak merubah apapun pada bangunan aslinya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa masjid kuno ini adalah masjid di dalam masjid. Demikianlah ulasan singkat tentang masjid yang sudah tercatat pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Bali ini sebagai benda peninggalan cagar budaya. Saya Raya, Ade Syarifah Amro Ati Soleha. Dan saya Anissa Sri Ramadhani.